Nah, oke, jangan kita ke emosi. Mbak Coba. Mira dulu dari Detik Jatim yang akan menyampaikan detail informasi tentang peristiwa ini. Selamat sore Mbak Mira. Selamat sore Mbak Mira. Edu dan Kak Pocut, udah lama tidak bertemu di dalam layar. Bener, dan kita udah lama betul. ngeliat Mbak Mira ada di luar ruangan. Betul. Kali ini Mbak Spesial Mira karena ada di ada mana? kasus di Surabaya ya. Iya. Lagi di mana nih Mbak Mira? Ini lagi di Polrestabes Surabaya, kebetulan Oke. ada dari unit PPA baru datang, jadi teman-teman lagi crowded untuk bertanya terkait update kasusnya akan seperti apa sih. I see. Ini tuh aku kan baca beritanya kayak emosi banget. Aku sebagai ibu-ibu tuh emosi gitu. Kenapa gitu? Ini boleh diceritain dikit nggak? Awal mula nih kasus ini terjadi tuh gimana sih Mbak sebenarnya? Oke, ya sebenarnya pasti semua emosi ya dan Iya. agak mempertanyakan kenapa kok bisa gitu ya, apalagi kasus ini berawal mula dari video viral yang kita lihat di media sosial gitu ya, di mana ada seorang dewasa gitu ya yang usianya sekitar 30-an itu menarik seorang anak kecil sampai jatuh. Ya sampai ada diksi dia membantingkan si anak kecil itu. Nah sebenarnya jadi awalnya itu lagi ada pertandingan futsal di salah satu sekolah di kota Surabaya. Nah itu antara salah satu madrasah ibtidaiyah dengan sebuah SDN gitu di daerah kota Surabaya. Nah pertandingan futsal ini dimenangkan oleh MI tersebut dengan skor 4-2. Nah salah satu anak yang berhasil mencetak skor ini kemudian melakukan selebrasi bersama teman-temannya. Gimana sih ya kan baru tenang pertandingan, selebrasi, seneng gitu ya. Itu sesuatu hal yang normal kan ya. Terus tiba-tiba setelah itu pertandingan sudah dinyatakan berakhir, teman-teman juga sudah sekolah katanya sudah menyatakan kekalahannya, tidak ada keriuhan dari supporter sendiri ataupun dari pemain-pemain yang lainnya. Tiba-tiba si pelatih futsal dari SDN yang tadi bertanding dan kalah ini langsung menghampiri salah satu pemain dan mendorong atau menariknya sampai terjatuh begitu ya. Nah dari hasil wawancara reporter kami bersama korban setelah kejadian tersebut sebenarnya setelah kejadian korban belum terlalu merasakan nyeri. Tapi kemudian ketika diajak bergerak begitu ya, korban merasakan nyeri di bagian punggung dan bagian belakang bawah punggungnya ya begitu. Nah setelah kejadian itu kemudian dilakukanlah tindakan medis begitulah dengan ronsen dan baru diketahui kalau dari hasil wawancara kami juga itu ya ternyata ada retak di bagian tulang ekor. Semangat ya kan berarti kebayang betapa kerasnya benturan itu kan ya. Iya dan masih anak-anak juga hitungannya kan. Betul, jadi mungkin betul. Masih SD. Masih usia 11 masih tahun. masa pertumbuhan loh itu. Masih kelas ya kan, 5 sebenarnya kayaknya masih ya, kelas 11 5. tahun. Iya. Tapi sebenarnya motifnya tuh berarti gimana sih Mbak Mira? Bisa kayak gitu? Jadi ada dari beberapa versi ya. Ada yang bilang si pelaku ini sempat bilang kalau misalnya dia sedang memisahkan orang yang bertikai, padahal semua saksi mata yang ada di situ menyaksikan kalau tidak ada yang bertikai, lagi selebrasi biasa aja gitu loh. Terus kemudian ada dugaan, tapi ini masih dugaan ya karena belum bisa dikonfirmasi, kalau si pelaku ini merasa kesal karena tim yang asuh begitu ya kalah dalam pertandingan tersebut gitu. Tapi memang hal ini belum bisa dikonfirmasi karena tadi reporter kami juga sudah mendatangi sekolah tempat si pelaku mengajar futsal itu, tapi belum ada yang bisa memberikan komentar begitu. Oke, jadi bukan karena selebrasinya dinilai kayak intimidatif tuh bukan gitu ya? Bukan, tidak ada diksi itu sih Kak Pocut. Rasanya juga sulit sih menjustifikasi bahwa seorang anak SD itu melakukan selebrasi intimidatif. Ya udah masih anak-anak aja gitu ya. Cuma ketika ini pelaku melakukan ini kemudian ada laporan gitu ke polisi, gimana sekarang duduk persoalannya Kak Mira? Betul, jadi kemarin kami berhasil menemui keluarga korban dan korban, ayah korban, Pak Bima namanya, itu harus tadi gabung sama kita di kesempatan ini, tapi kemudian menjelang jam siaran kita itu Bapak kurang bisa dihubungi. Dari keterangan yang saya dapat dia masih ada kegiatan gitu atau masih dimintai keterangan di Polrestabes. Jadi kalau kata ayah korban, pihaknya kemudian menempuh proses hukum dengan melaporkannya ke Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya karena bisa dikenakan pasal perlindungan anak kan dan kekerasan pada anak gitu. Nah dari informasi yang beredar, informasi terbaru kalau keduanya baik pelapor maupun pelapor sedang ada mediasi di belakang ini, di gedung di belakang aku ini. Tapi hasilnya belum bisa diketahui karena kami bersama teman-teman media yang lain masih menunggu kira-kira apa
pembaharuan terbaru atau kabar terbaru dari jalannya proses hukum ini. Itu Kak Pocut sama Kak Edo. Jadi mediasinya belum selesai ya? Belum. Oh iya, kalau perkembangan terbaru yang tadi juga sudah kami dapatkan dari Pak Kasat Reskrim, Polrestabes Surabaya sendiri begitu dapat kabar ini sudah melakukan jemput bola begitu ya, dan sudah memeriksa 7 orang saksi bersama juga dengan terlapor. Gitu. Kalau guru pelatih tim futsal yang melakukan kejadian ini, apakah beliau juga merupakan guru di SD tersebut dan bagaimana kemudian statusnya di sekolah saat ini, Kamira? Nah itu dari tadi kan aku udah bilang ya, tadi reporter kita sudah coba ke SDN, tapi belum ada yang bisa memberikan keterangan apapun. Jadi pihak sekolah si pelaku ini ya belum bisa membuka suara terkait kejadian ini. Cuman suara-suara keprihatinan hari ini datang dari pemerintah daerah, di mana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta kasus ini diproses dengan seterang-terangnya, karena ini kan sudah masuk kekerasan pada anak ya, dan diminta kepada seluruh tenaga pengajar, seluruh elemen tenaga pengajar untuk lebih bersabar dan meminta tidak lagi ada kasus kekerasan semacam ini. Lalu Dinas Pendidikan Surabaya juga meminta yang bersangkutan itu tidak diberikan ruang untuk melakukan pengajaran apapun sampai kasusnya selesai gitu. Iya. Kalau kondisi si anak sendiri sekarang update-nya gimana nih Mbak Mira? Kemarin sih waktu dikunjungi bisa dilihat ya foto-fotonya, mungkin itu tidak ada kondisi yang terlalu mengkhawatirkan sih, masih terlihat sehat. Cuman memang dari hasil ronsennya itu kan katanya ada tulang retak ya. Kalau tulang retak kan pasti nyeri ya lah ya, apalagi anak segitu kan. Terus dan memang si anak diminta untuk tidak melakukan aktivitas berat, apalagi olahraga yang aktivitasnya berat. Nah kemudian si anak ini tuh lagi hobi banget main futsal kata ayahnya. Jadi kayaknya merasa sedih sekali, hobinya jadi tidak bisa dilakukan begitu ya, karena kondisinya sedang kurang baik begitu akibat kejadian ini. Baik, semoga dengan kejadian ini jadi pelajaran ya buat semuanya, guru-guru maupun pelatih atau mungkin sesama dari teman-temannya juga. Pokoknya di lingkungan sekolah tuh nggak boleh yang ada namanya kekerasan gitu ya. Iya dong. Semua orang harus menahan diri ya, tidak boleh terpancing emosi gitu, apalagi sama anak-anak kan ya. Iya benar-benar lingkungan pendidikan kan adalah salah satu dari lingkungan safe space anak-anak nggak sih sebenarnya untuk melakukan kayak kegiatan. Apalagi itu kompetisi olahraga ya, harusnya fair play di lapangan ya. Benar, namanya juga anak-anak gitu ya. Itulah tugasnya pendidik di situ. Namanya juga anak-anak. Bukan kan namanya juga anak-anak sih, tapi itu kan bukan, anaknya tidak keterlaluan gitu, tidak melakukan sesuatu yang mengharuskan orang dewasa melakukan kekerasan seperti itu. Meskipun misalnya anak-anak melakukan sesuatu yang di luar batas kewajaran, kan ada baiknya kita menegur bukan melakukan kekerasan. Iya, lagian kan yang melakukan orang dewasa. Namanya juga anak-anak, masa namanya juga orang dewasa? Benar. Loh, jadi ya kita dong. Kita suka kekanak-kanakan, betul. Namun kan tidak begitu ya caranya. Benar, ya. Betul, bukan seperti itu caranya. Baiklah. Semoga bisa segera dapat kabar dari tim Detik Jatim untuk hasil mediasinya begitu ya, kita juga mendapatkan respons begitu dari pihak SD untuk bisa memberikan klarifikasi begitu terkait masalah ini. Terima kasih banyak Kamira. Terima kasih Kamira. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.